Selamat datang di channel Hoki Hoki, channelnya para K-popers dan K-drama lovers. Kali ini kami akan menceritakan alur drama Korea berjudul Snowdrop. Berlatar tahun 1987, drama ini menceritakan kisah tentang Im Soo-ho, seorang mata-mata Korea Utara yang menyamar sebagai mahasiswa keturunan Jerman. Dalam penyamaran, Soo-ho justru terikat kisah cinta dengan Eun Young-ro, seorang mahasiswa di Universitas Perempuan Hosu. Cinta mereka semakin bersemi justru saat aksi penyanderaan yang dilakukan Soo-ho terhadap para mahasiswi tersebut termasuk Young-ro. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita saksikan. Pada awal episode kita diperlihatkan suasana keceriaan di dalam asrama Universitas Hosu, yaitu Young-ro dan teman-temannya. Tentu saja ada berbagai tingkah unik, lucu, dan menggemaskan dari mereka. Adakala mereka diizinkan menerima telepon, mereka juga diizinkan keluar asrama pada jam kosong di luar jam belajar. Namun tak ketinggalan pula pasti ada peraturan yang harus dipatuhi. Mereka harus kembali ke asrama tepat pada waktu yang ditentukan. Jika tidak, mereka akan mendapat sanksi dari ibu asrama yang bernama Nona P, yang terkenal keras dan tegas. Yang kedua, kita akan melihat para politisi, yaitu anggota partai dan para petinggi lainnya yang sedang mempersiapkan pemilu, dan pastinya nampak persaingan sengit antara mereka. Ketiga adalah adegan para istri dari politisi tersebut. Di tempat biasa mereka bertemu, yang tak lain hanya saling memamerkan apa yang mereka miliki, termasuk jabatan para suami mereka. Yang keempat, suasana para agen atau detektif yang bekerja di bawah perintah ANSP yang akan dipimpin oleh Lee Gang-moo, yang juga dikenal dengan julukan Harimau Hitam, sebagai ketua tim guna mencari dan menangkap para mata-mata dari Korea Utara. Dan selanjutnya adalah Im Soo-ho. Saat ini diketahui bahwa ia adalah seorang mahasiswa. Selain wajahnya yang tampan, Soo-ho juga dikenal pintar dan baik hati. Di suatu malam, mahasiswi sedang berlarian masuk ke dalam asrama yang saat itu batas waktu keluar asrama hampir habis. Karena barangnya terjatuh, Young-ro terpaksa harus putar balik untuk mengambil barang miliknya, hingga pintu asrama pun ditutup dan ia tidak bisa masuk. Karena takut akan ketahuan ibu asrama dan mendapat hukuman, ia berusaha memanjat dinding belakang asrama. Teman-teman yang melihat Young-ro bergelantungan lantas membantu naik dengan selamat. Dan akhirnya mereka berhasil mengelabui ibu asrama. Keesokan harinya, Young-ro menerima telepon dari seorang pria. Ia adalah Gwang Tae, yang tak lain adalah teman sekamar Soo-ho. Gwang Tae mengajak kencan buta berkelompok, dan tentunya Soo-ho juga akan dia ajak untuk bergabung. Meski saat itu Soo-ho menolak, ia akhirnya setuju untuk ikut karena dijanjikan sesuatu yang sangat penting baginya. Pada kelompok perempuan, Young-ro mengajukan Bun-ok, seorang operator telepon asrama yang selalu membantu para mahasiswi untuk menerima telepon. Awalnya, Hae-ryong, salah satu senior dan sekaligus teman sekamar Young-ro, tidak setuju karena Bun-ok itu menyebalkan dan juga bukan seorang mahasiswa. Namun karena Young-ro memohon, akhirnya Hae-ryong pun terpaksa menyetujuinya. Disinilah awal pertemuan mereka. Soo-ho dan Young-ro tak sengaja bersentuhan tangan dan saling memandang. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan pasangan masing-masing, dengan mempersilahkan para kelompok wanita untuk memilih salah satu barang milik kelompok pria, tanpa mengetahui siapa pemiliknya agar menjadi adil. Bun-ok yang ternyata sebelumnya telah mengintip saat para pria itu mempersiapkan barang miliknya masing-masing, mengetahui bahwa pesawat kertas itu milik Soo-ho.
Karena tertarik padanya, Bun Ok dengan cepat mengambil pesawat kertas tersebut. Nampaknya Suho sedikit kecewa karena ia berharap bahwa Yongro lah yang akan mengambil beda miliknya dan menjadi pasangan kencannya. Singkat cerita, usai acara mereka dengan pasangan masing-masing, Yongro seorang diri datang ke sebuah toko buku evergreen yang juga menjual kaset musik. Begitu juga dengan Suho. Yongro yang sedang asik mendengarkan musik sambil menyanyi dan menari itu tak sadar bahwa dia sedang menjadi pusat perhatian. Terlebih lagi Suho yang juga tersenyum saat melihat tingkah menggemaskan gadis yang ada di hadapannya itu. Setelah menyadari hal tersebut, Yongro yang merasa malu itu bergegas beranjak dari tempatnya. Namun tak sengaja ia menabrak Suho dan mereka saling tatap menatap. Mereka berdua berbincang sesaat dan saling bertanya kenapa tidak bersama pasangan masing-masing. Alasan mereka berdua pun ternyata sama. Mereka mengatakan pada pasangan masing-masing jikalau mereka sedang sibuk. Padahal mereka berdua sama-sama tidak merasa cocok dengan pasangan kencannya barusan. Terlihat salah tingkah, Yongro menuju kasir untuk membayar kaset tersebut. Tapi tak disangka uang yang ia miliki tak cukup untuk membayar. Lantas ia membatalkannya dan segera keluar dari toko untuk menutupi rasa malunya. Suho yang sepertinya tertarik dengan Yongro lantas membayar kaset tersebut, kemudian menyusul keluar dan memberikan padanya. Yongro yang tak enak hati berusaha menolak, tetapi Suho tetap memberikannya lalu pergi begitu saja. Di tengah perjalanan seketika Suho terhenti sejenak saat melihat para anggota polisi. Sedikit panik, ia berbalik badan dan secara bersamaan bertepatan Yongro menghampirinya. Dengan cepat Suho menarik Yongro bertujuan untuk menghindari polisi. Awalnya Yongro merasa bingung, namun kemudian ia paham maksud Suho. Teringat akan kakak laki-lakinya yang pernah ditangkap polisi karena aksi demo. Tiba-tiba saja ia berinisiatif melakukan sandiwara untuk mengelabui polisi. Tentu saja Suho membalas sandiwara tersebut dengan memeluk Yongro. Mereka dua berhasil dong pastinya. Melihat adegan itu, para polisi pun akhirnya terkecoh lalu pergi. Suho berterima kasih pada Yongro dan Yongro yang masih merasa tak ingin berhutang budi karena sebuah kaset pemberian Suho. Ia mengajaknya bertemu di sebuah kedai kopi esok harinya dengan alasan balas budi. Keesokan harinya, benar saja, Yongro menunggu Suho di tempat yang ia janjikan. Sampai lama, tapi Suho tak kunjung datang. Dan waktu pun berjalan hingga 6 bulan kemudian. Saat ini di lain tempat, tepatnya di Beijing, Tiongkok, terlihat beberapa tokoh politisi yang sedang melakukan pembicaraan rahasia antara Korea Selatan dan Utara pada November 1987, yaitu Kepala Departemen Front Bersatu Korea Utara bernama Pak Lim Ji-rok, yang tak lain adalah ayah Suho, yang didampingi oleh Wakil Direktur MSS Korea Utara bernama Ibu Choi Suryon. Bersama Sekjen Partai Aimin bernama Nam Tae-il dan juga Pak Eun Sang-soo, Direktur ANSP Korea Selatan yang tak lain adalah ayah Yongro. Pembicaraan itu berisi sebuah perjanjian rahasia yang akan menguntungkan kedua belah pihak, Selatan dan Utara, tentu dengan jaminan uang senilai beberapa ratus juta won. Dan tentunya juga hal itu hanya mereka berempat yang tahu. Di lain tempat, agen Lee Gang-mu sedang rapat membahas Suho. Sebelumnya, Suho diketahui adalah seorang mahasiswa Universitas Berlin. Ternyata setelah diselidiki, data diri Suho tidak ditemukan sebagai mahasiswa tersebut. Saat dilakukan registrasi kependudukan pun tak ditemukan. Jadi kesimpulan mereka, Suho bukan orang Korea Selatan. Lee Gang-mu juga mencurigai bahwa Suho adalah anggota Sungai Taedong 1 atau sebuah nama untuk kelompok mata-mata Korea Utara.
lalu memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi Suho. Sementara malam ini di depan sebuah universitas, terlihat Suho dan dua rekannya sedang mengawasi profesornya, yaitu Profesor Han. Karena ban mobil profesor bocor, ia sengaja menawari beliau naik ke dalam mobilnya, tapi gelagatnya terlihat mencurigakan. Di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba ditabrak oleh mobil anak buah Gangmu. Mereka berempat terluka. Suho dan satu temannya yaitu Kamera Jo masih sadar, tapi salah satu temannya yang menyetir bernama Gemchul dan Profesor Han pingsan. Karena Gangmu sudah dekat, akhirnya Suho dan Jo kabur, sementara Gemchul dan Profesor Han terpaksa ditinggal. Aksi kejar-kejaran itu terjadi di tengah para aksi anak-anak muda yang tengah melakukan aksi unjuk rasa menuntut pemilu yang adil. Salah satu pengunjuk rasa itu adalah murid Universitas Wanita Hosu yang juga teman sekamar Yongro yaitu Jongmin. Bersamaan kericuhan terjadi, para aparat menembakkan gas air mata pada anak-anak pendemo hingga membuat Jongmin dan kawan-kawannya berlari kabur untuk menghindari tangkapan aparat. Sementara Lee Gangmu pun tak segan menembakkan senjata apinya saat mengejar Suho hingga mengenai pundaknya. Suho yang menemui jalan buntu akhirnya lari menuju Universitas Hosu melewati bukit. Ia terpaksa masuk pada salah satu kamar yang ternyata kamar itu adalah kamar Yongro dan ketiga temannya. Namun Suho yang terluka parah itu tiba-tiba pingsan di bawah jendela. Tak lama kemudian Yongro yang masuk kamar merasa heran melihat beberapa barang yang jatuh ke lantai. Saat didekati, betapa kagetnya ia melihat seseorang tengah tergeletak berlumuran darah. Dan lebih mengejutkan lagi saat ia melihat wajah pria itu adalah Suho, pria yang ia sukai. Sementara suasana di lobi, Lee Gangmu dan para rekannya yang yakin bahwa Suho menyusup masuk ke dalam asrama itu pun tiba-tiba menerobos masuk ke dalam dengan menodongkan senjata api mereka, hingga membuat para mahasiswi berteriak ketakutan. Ibu asrama yaitu Nona Pi yang mengetahui ada keributan saat melihat para agen ini seenaknya masuk. Ia lantas berteriak marah. Ia tidak mengizinkan mereka menggeledah tempat ini tanpa surat perintah resmi. Meski Lee Gangmu sudah mengatakan bahwa mereka sedang mengejar seorang mata-mata dari utara. Tak peduli akan hal itu, Nona Pi tetap bersikeras melarang mereka menggeledah. Tak ingin para siswi panik, Nona Pi segera memerintahkan mereka untuk masuk ke kamar masing-masing dan mengunci pintu mereka sebelum surat perintah datang. Sementara di kamar, Jongmin dan Haeryong yang baru saja masuk itu terkejut melihat Yongro dan Solhui serta seorang pria yang tengah terluka. Yongro yang meminta teman-temannya bekerja sama untuk menyembunyikannya itu ditentang oleh Haeryong. Karena Haeryong mengatakan bahwa pria ini adalah mata-mata Korea Utara. Namun Yongro bersikeras karena mengira bahwa Suho adalah seorang siswa yang berunjuk rasa. Dan Jongmin yang baru saja kembali dari aksi unjuk rasa tersebut juga ikut percaya pada Yongro. Dan merasa senasib bahwa mereka para pendemo selalu dianggap komunis atau mata-mata oleh para polisi. Namun setelah Haeryong ingat bahwa pria ini adalah teman kencan berkelompok beberapa saat lalu, akhirnya mereka pun setuju untuk menyembunyikannya. Di lain sisi, Nona Pi dengan speaker pengeras suara itu masih saja berulang kali memerintahkan anak-anak didiknya untuk tetap mengunci pintu mereka dan jangan membiarkan para polisi masuk sampai ia memberi perintah sebaliknya nanti. Tetapi Hana malah menodongkan pistolnya pada Nona Pi agar segera membiarkan para siswi membuka pintu kamar. Meskipun pistol sudah di kepalanya, Nona Pi tak takut sedikit pun. Ia malah dengan lantangnya tetap mengucapkan kalimat perintah untuk mengunci pintu. Merasa geram, Hana mengangkat tangannya dan hampir memukul Nona Pi. Namun Gangmu menghentikannya. Ia memerintahkan Hana untuk segera meminta surat ke kantor kejaksaan. Ia juga meyakinkan bahwa meskipun Suho berada di sini sekarang, ia bagai tikus dalam perangkap yang tidak akan bisa kabur.
Kemudian Gang Mu menghampiri Bun Ok untuk menunjukkan seluruh denah lokasi asrama ini. Meski Pak Kim, penjaga sekolah itu melarang karena tidak bisa sembarangan menunjukkannya pada orang asing tanpa perintah ibu asrama. Namun si Bun Ok yang menyebalkan dan ember ini tetap bersikeras. Begitupun Gang Mu yang juga menakut-nakuti Pak Kim jika menghalangi kerja polisi guna menangkap penjahat, maka ia bisa dihukum 10 tahun penjara dan Pak Kim akhirnya diam dan mengalah. Setelah beberapa saat, Suho tersadar saat membuka mata dan melihat wanita yang ia sukai ada di hadapannya. Namun ia bingung dan merasa kesakitan. Ia seakan lupa sedang berada di mana. Lalu Jongmin memberitahu bahwa di luar sedang ada banyak polisi yang akan menangkapnya. Tak ingin jika Yongro dan teman-temannya dalam bahaya, Suho berniat segera meninggalkan tempat itu. Namun sialnya ternyata polisi sudah berada tepat di bawah jendela kamar tersebut. Haeryong yang masih takut sempat berdebat dengan Jongmin. Karena demi menyembunyikannya sesama demonstran, ia bisa saja membuat mereka dikeluarkan dari sekolah. Jongmin juga paham akan konsekuensinya dan juga tidak mau hal itu terjadi. Maka dari itulah mereka harus membantu Suho keluar dari asrama dengan aman. Melihat bercak darah dari belakang gedung asrama, Lee Gang-mu yakin bahwa Suho masuk pada salah satu kamar. Dan tepat pada saat itu Hana datang membawa surat perintah. Tak menunggu lama mereka segera menuju kamar yang dicurigai, yaitu kamar Yongro dan teman-temannya. Sesampainya di kamar, hanya ada Haeryong seorang diri. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, mereka menuju tempat pemandian karena Haeryong beralasan bahwa teman sekamarnya sedang mandi. Setelah sampai di kamar mandi, mereka menyembunyikan Suho di bawah bangku. Mereka bertiga menyuruh Suho untuk tutup mata karena mau tidak mau mereka harus buka baju agar polisi percaya bahwa mereka sedang mandi. Sambil panik, dibukalah semua kain yang menempel di badan. Baju, celana, bahkan pakaian dalam pun dilepas lalu dilempar begitu saja ke tubuh Suho. Tak habis akal, mereka bertiga pura-pura membasahi tubuh dan sambil bernyanyi merasa panik jikalau mereka ketahuan. Hana kemudian masuk dan menodongkan senjatanya ke segala arah sambil melihat dan memeriksa di sekeliling tempat itu. Namun tiba-tiba tak disangka darah Suho mengalir ke lantai. Tetapi dengan sigap Yongro menutupinya dengan telapak kaki sambil membentak Hana. Dengan alasan bahwa Hana membuat mereka takut karena mengacungkan senjata api pada seorang anak-anak remaja. Dan akhirnya Hana kemudian keluar dari ruangan itu setelah memastikan bahwa ia tidak menemukan hal yang mencurigakan. Setelah para polisi itu pergi, Suho berniat akan segera pergi. Namun Yongro melarangnya. Ia akan membiarkan Suho pergi setelah lukanya sembuh. Ia berjanji akan mencarikan tempat persembunyian yang aman untuknya. Merasa tak enak hati, Suho mengatakan bagaimana dia harus membalas kebaikannya. Tentu saja Yongro teringat sebuah kaset yang pernah Suho berikan. Lantas ia mengatakan bahwa hal ini ia lakukan karena kaset tersebut. Maka setelah ini semuanya akan impas. Mendengar hal itu, Suho pun tersenyum dan terpaksa mengiyakannya karena memang keadaannya yang lemah sebab terluka. Di tempat lain, Pak Chang-su dan Pak Il sedang membahas masalah perjanjian rahasia mereka dengan Korea Utara beberapa waktu lalu, yang berisikan sebuah operasi atau misi rahasia yang mereka jalankan, yang diberi nama Operasi Phoenix. Operasi ini melibatkan para mata-mata Korea Utara untuk suatu misi rahasia demi melancarkan niat mereka merebut sebuah kekuasaan, serta terpilihnya kandidat mereka sebagai presiden mendatang. Operasi inilah yang sedang dijalankan oleh Suho dan beberapa rekannya. Namun saat ini sempat kacau karena Suho gagal menculik Profesor Han selaku orang yang akan dikirim ke utara, yang tentunya adalah bagian dari misi penting ini. Ditambah lagi para agen mereka sendiri termasuk Lee Gang-mu yang sangat ingin menangkap Suho karena berbagai alasan. Sesungguhnya hal inilah yang dikhawatirkan Pak Chang-su, karena jika mata-mata utara tertangkap,
maka misinya akan gagal dan rugi besar. Maka dari itu, untuk saat ini tak mungkin baginya melarang Lee Gang-moo menangkap mata-mata Korea Utara karena alasan tersebut. Di tengah pembicaraan datanglah kepala polisi Pak An yang datang melapor bahwa anggota mereka gagal menangkap mata-mata utara. Mendengar hal itu lumayan menguntungkan untuk Pak Chang-soo, maka beliau pun menyuruhnya untuk mundur dari kasus ini dan tidak lagi mengejar mata-mata utara. Namun sepertinya Pak An yakin bahwa agennya yaitu Lee Gang-moo tidak akan menurut begitu saja. Gang-moo tetap bersikukuh untuk menangkap Suho karena ia yakin bahwa Suho adalah anggota Sungai Taedong 1 yang telah membunuh rekannya di Jerman beberapa waktu lalu. Kemudian Gang-moo dan Hana sempat berdebat sesaat karena masalah pribadi mereka. Ternyata mereka berdua adalah sepasang kekasih yang hubungannya masih dalam fase renggang. Rekan Suho yaitu Geum-chul yang tertangkap kini tengah dibawa ke markas polisi. Gang-moo dan rekannya menginterogasi sambil melayangkan beberapa pukulan agar dia mengaku. Namun tak disangka Geum-chul telah sejak awal mempersiapkan sebuah racun untuk dirinya sendiri. Berjaga-jaga jikalau suatu saat anggota mereka tertangkap, saking mengabdi dan setianya pada partai mereka pun bersedia mati karena akan dianggap sebagai pahlawan yang gugur dalam tugas. Dan benar saja tak ingin mengaku ia segera menelan racun tersebut. Dan tak menunggu lama ia pun tewas. Saat Suho yang masih bersembunyi di dalam kamar mandi, sementara Yong-ro dan temannya berencana menyembunyikan Suho di sebuah tempat kosong. Ruang itu adalah ruangan yang dikenal angker sebab beberapa tahun lalu mendiang ibu asrama terdahulu telah bunuh diri di ruangan tersebut. Maka ruangan itu dikunci selama bertahun-tahun dan tak ada yang diizinkan masuk. Setelah membujuk dan merayu Pak Kim sebagai penjaga yang mengetahui seluruh bangunan asrama, akhirnya mereka diizinkan menyembunyikan Suho di ruang tersebut. Mereka hampir saja ketahuan saat melihat Bun Ok yang sedang berjalan sendirian mengenakan berbagai barang serta pakaian curian milik beberapa siswi yang dilaporkan hilang. Mereka sempat geram mengetahui bahwa Bun Ok lah yang mencurinya. Namun, kemudian mereka mengabaikannya karena saat ini sedang sibuk mengurus Suho. Sesampainya di ruang itu hanya bercahaya sebuah lilin. Yong-ro dengan telaten mengobati dan membalut luka Suho. Dengan sedikit salah tingkah, malu-malu serta curi-curi pandang antara mereka berdua. Setelah bangun pagi, Yong-ro yang dibantu Sol-hee sengaja menyisihkan sarapan mereka untuk diberikan pada Suho. Di sela-sela itu, Suho meminta sebuah radio dengan alasan bahwa ia ingin tahu kabar teman-temannya yang tertangkap saat aksi unjuk rasa. Karena saat ini ia tidak mungkin mengatakan bahwa ia adalah seorang mata-mata. Ia juga ingin mengetahui struktur asrama agar ia bisa pergi dengan aman nantinya. Tentu saja Yong-ro mengiyakannya, tetapi dengan syarat Suho harus makan terlebih dahulu. Suho pun merasa simpatik melihat apa yang dilakukan Yong-ro. Mereka lantas asik mengobrol dan terlihat menyukai satu sama lain. Di tempat lain, lagi-lagi kita diperlihatkan para ibu-ibu sosialita, yaitu para istri politisi. Ada istri Direktur Eun Chang-soo yang tak lain adalah ibu tiri Yong-ro, dan juga istri Pak Kepala Polisi. Dan tak ketinggalan tentunya istri Nam Tae-il. Padahal di tempat lain, Nam Tae-il justru tengah bersama seorang dokter cantik bernama Kang Chung-ya yang ternyata adalah selingkuhannya. Saat malam hari, usai mengganti perban Suho, Yong-ro yang melihat sebuah kalung di leher Suho itu memberanikan diri bertanya, mungkinkah kalung tersebut adalah pemberian dari seorang wanita? Suho tersenyum dan menjawabnya, iya. Yong-ro yang merasa cemburu itu terlihat kecewa, lantas bergegas pamit untuk kembali ke kamar. Tentu saja seketika Suho merasa sedikit heran dan bertanya-tanya dalam hati karena sikap Yong-ro barusan.
Keesokan paginya seperti biasa Yongro mengantarkan makanan untuk Suho. Tetapi karena masih kecewa lantaran masalah kalung, kali ini Yongro tidak masuk. Ia segera pamit pergi dengan alasan masih banyak tugas yang belum selesai. Saat Suho berjalan dengan sebelah kaki yang diseret karena masih sakit, ternyata suara lantai kayu yang mengerat itu terdengar hingga perpustakaan yang tepat berada di bawah ruang itu. Sontak para mahasiswi yang tengah fokus membaca itu pun kaget dan merasa merinding. Dan yang lebih parah lagi, Suho tak sengaja jatuh lantaran menduduki sebuah kursi yang sudah reot. Dan seketika para mahasiswa itu histeris ketakutan hingga lari berhamburan. Mereka mengira bahwa itu adalah suara hantu. Pemandangan lain, kita akan melihat suasana bahagia saat kakak laki-laki Yongro yang tengah cuti dari tugas militer datang menemuinya. Dari balik jendela, Suho pun terlihat tengah memperhatikan keakraban adik kakak tersebut. Pada kesempatan berikutnya, Suho menanyakan tentang kakak Yongro. Lantas Yongro mengatakan bahwa kakaknya adalah orang yang paling berharga di dunia ini. Kata-kata itu membuat Suho seketika teringat adik perempuannya bernama Sohui. Kemudian ia pun juga mengatakan bahwa orang paling berharga baginya adalah adiknya, sembari memegang kalung tersebut. Mengetahui akan hal itu, Yongro seakan merasa lega bahwa ternyata kalung tersebut bukan dari seorang kekasih, melainkan dari adik Suho sendiri. Tiba-tiba saja Yongro tak sengaja menumpahkan cairan obat pada sebuah kain. Ia pun segera mencucinya dan membuka keran air di ruang tersebut. Namun tak disangka, saluran air itu bocor dan merembes ke atap perpustakaan hingga menetes tepat di atas buku seorang mahasiswa yang tengah membaca. Karena curiga dan sadar bahwa hantu tak mungkin menggunakan air, maka ia melaporkan hal tersebut kepada Nona Pi. Dengan segera, Nona Pi mengajak Pak Kim untuk datang bersama menuju ruang itu guna mengecek ketidakberesan tersebut. Pak Kim sudah pasti gugup. Ia khawatir jikalau pria yang ia sembunyikan akan ketahuan. Berbagai alasan diutarakan Pak Kim, mulai dari air hujan dan sebagainya. Tak percaya begitu saja, Nona Pi tetap memaksa Pak Kim untuk membuka pintu tersebut dan memastikannya sendiri. Beruntungnya saat Nona Pi masuk dan melihat-lihat isi ruangan itu, Yongro dan Suho berhasil bersembunyi tanpa ditemukan oleh Nona Pi. Dari sudut lain, Bun Ok secara sembunyi-sembunyi mengikuti rombongan Nona Pi, bermaksud ingin memergoki Yongro dan membuktikan bahwa Yongro telah menyembunyikan mata-mata agar bisa melaporkannya pada polisi. Namun hasilnya nihil, ia tak mendapat bukti tersebut. Ternyata Yongro dan Suho bersembunyi di balik jendela. Karena tak ada cara lain, mereka terpaksa membahayakan diri mereka meskipun Yongro sempat syok dan ketakutan. Namun Suho menenangkan dan menghiburnya. Saat keadaan mulai aman, Yongro yang ingin segera pergi itu gagal karena ternyata pintu sudah dikunci dari luar. Nona Pi sengaja meminta kunci dari Pak Kim dengan alasan dia yang akan menyimpan kunci tersebut. Yongro kembali panik, namun lagi-lagi Suho menghiburnya dengan mengajari Yongro membuat pesawat kertas. Tentu saja hal itu membuatnya merasa terhibur. Tak diam begitu saja, Jong Min dan Pak Kim yang khawatir segera mencari kunci cadangan untuk membukanya. Karena merasa tempat ini sudah tak aman dan khawatir akan membahayakan mereka, Suho berniat pergi malam itu juga dengan dibantu Pak Kim melewati lorong rahasia yang tak diketahui para murid lainnya. Namun sialnya, ternyata di luar masih nampak para polisi yang sedang berjaga. Lagi-lagi mereka mengurungkan rencananya. Keesokan harinya, para siswa sedang berdiskusi untuk mempersiapkan sebuah acara yang biasa digelar setiap tahun. Acara itu disebut gelar geria.
Dalam acara itu mereka diizinkan membawa teman dari luar untuk berpartisipasi, baik saudara maupun pacar mereka. Maka Yongro pun memanfaatkan acara tersebut untuk menjadikan Suho pasangan agar dia bisa keluar dengan aman melalui pintu depan tanpa dicurigai. Ia sudah menyiapkan dan mengaturnya agar Suho bisa keluar dengan aman. Perasaan Suho kembali tersentuh melihat gadis di hadapannya itu begitu memperhatikannya. Di tempat lain, Lee Gang-mu tengah berada di kamar kos Suho guna mencari tahu tentangnya. Saat itu teman sekamar Suho yaitu Gwang Tae yang baru saja tiba akhirnya mengetahui siapa sebenarnya Suho. Ia bahkan berjanji akan menjadi informan untuk Lee Gang-mu jikalau ia mengetahui keberadaan temannya itu. Namun di sisi lain, atasan Lee Gang-mu tiba-tiba memberi perintah untuk menghentikan kasus ini. Ia tetap bersikukuh akan menangkap Suho dan akan melawan perintah atasan tertinggi sekalipun. Hal ini dikarenakan bahwa Lee Gang-mu yakin bahwa pembunuh rekannya beberapa tahun lalu adalah Suho. Di lain tempat, ketiga istri para politisi ini tengah berada di sebuah tempat peramal. Sang peramal itu mengatakan bahwa Encang Su bagaikan naga terbang, namun ia akan mendapat kesialan tahun ini. Sedikit saja melakukan kesalahan, maka bisa saja mengancam nyawanya. Untuk menghindari hal tersebut, sang peramal mengatakan bahwa kesialan tersebut akan menyingkir jika ada 13 gadis yang tewas secara bersamaan. Tentu saja dengan lugunya, ibu-ibu sosialita ini mempercayai ucapan sang peramal. 13명의 처녀를 죽여야 한단 말씀이세요? Keesokan harinya, gelar geria pun tiba. Pagi ini Yongro bisa leluasa membawa Suho keluar. Saat mereka akan turun, mereka berpapasan dengan Nona Pi. Tentu saja, hal itu menambah kecurigaan Nona Pi. Namun karena khusus hari ini orang luar diperbolehkan masuk, maka Yongro pun lebih tenang karena punya alasan. 제 파트너인데 옥상을 구경하고 싶다고 해서. Awalnya mereka berdua berniat akan langsung keluar dari asrama. Namun saat melihat Gwang Tae, mereka berdua pun berusaha menghindar. Tak berhasil begitu saja, mereka kembali terhalang oleh teman pria Heryong. Pria itu malah mengajak Suho untuk ikut sebuah permainan menembak. Awalnya ia sempat diremehkan, namun ternyata Suho melakukannya dengan sangat sempurna. Hal itu membuat semua orang melongo dan kagum akan kehebatan Suho. Setelah berputar-putar, mereka berdua berhasil keluar melalui pintu depan. Jongmin sengaja memberikan sepeda dan menyuruh mereka berdua naik bersama agar para polisi yang berjaga tidak curiga. Saat mereka berdua akan berpisah, di sudut lain Gwang Tae yang berada di sebuah kedai bersama Solhee melihatnya dan segera menghubungi polisi. Belum sampai jauh Suho pergi, ia kembali merasa berat jika hanya pergi begitu saja meninggalkan Yongro. Ia pun kembali menghampiri Yongro dan memberikan kalung miliknya sebagai tanda terima kasih sekaligus kenang-kenangan. Ia bahkan mengatakan bahwa ia akan tenang dan tidak cemas jika Yongro memakai kalung tersebut. 영로 씨가 이 목걸이를 하고 있어야 걱정하지 않고. Solhee yang baru saja mengetahui bahwa Gwang Tae telah lapor polisi, akhirnya menghampiri Suho agar bergegas pergi sebelum polisi datang. Beruntunglah begitu Lee Gang-mu datang, Suho sudah berhasil kabur hingga sampai di markas Sungai Taedong 1 dengan selamat. Ia disambut oleh kamera Jo selaku bawahannya. Saat itulah ia mengetahui bahwa rekan mereka Geumchul telah tewas bunuh diri. Sebagai ketua tim, ia mengatakan pada kamera Jo untuk tidak lancang mendahulunya saat Jo mengatakan akan melaporkan pada atasan mereka. Saat itulah kamera Jo tampak menyimpan niat buruk. Ia teringat pesan atasannya yaitu Choi Suryeon untuk tak segan-segan membunuh Suho jikalau sewaktu-waktu ada perubahan pada ideologinya. Itulah yang tengah dirasakan kamera Jo saat ini. Ia mengatakan bahwa atasannya telah mengirim tim lain untuk melanjutkan operasi ini karena wajah Suho sudah dikenali. Tangan kamera Jo terlihat sudah gatal ingin menarik pelatuk senjatanya saat Suho tetap bersikeras akan mengirim sendiri Profesor Han ke utara.
Sementara keadaan Yongro saat ini sepertinya masih belum sepenuhnya aman. Bun Ok yang usai melabrak Yongro karena telah berpapasan dengan pria yang ia sukai di acara gelar geria itu kembali mengecek daftar tamu masuk. Ia tidak menemukan catatan Suho dan Yongro melalui tiket masuk. Dari sini ia lantas yakin bahwa Suho adalah mata-mata. Tak cukup di situ, Bun Ok berhasil membuntuti dan mendengar pembicaraan Yongro yang tengah menitipkan pakaian milik Suho yang tak sempat dibawa pada Pak penjaga. Ia lantas menelpon polisi untuk menanyakan apakah dia akan diberi imbalan besar jika memberikan informasi tentang mata-mata. Namun hal itu dihentikan oleh Nona Pi yang segera menutup teleponnya. Bun Ok berusaha meyakinkan Nona Pi. Ia lantas mengajaknya menggeledah ruang Pak Kim dan mereka pun menemukan baju milik Suho tersebut. Nona Pi geram. Ia lantas memutuskan akan memecat Pak Kim. Setelah itu Nona Pi tak begitu saja melapor kepada polisi. Ia justru menyuruh Bun Ok untuk tutup mulut dan menakut-nakutinya. Jikalaupun Bun Ok tetap melapor, polisi tak akan memberikan imbalan apapun. Malah kemungkinan Bun Ok pun akan menjadi sasaran empuk para anggota ANSP dan juga akan dijadikan tersangka. Bun Ok masih saja tetap membantah hingga kemudian Nona Pi mengungkit akan latar belakang mendiang kakak perempuan Bun Ok yang ternyata adalah seorang mata-mata utara yang tewas disiksa. Hal itu membuat Bun Ok semakin marah dan sakit hati. 아니에요. 우리 언니 간첩 아니라고요. Selanjutnya Nona Pi memanggil Yongro dan teman-temannya. Karena hal ini terungkap, maka Yongro pun akan dikeluarkan dari universitas. Ia rela menanggungnya sendiri asalkan teman-temannya tidak dikeluarkan. Meski ayahnya yang seorang direktur ANSP pasti akan kecewa padanya. Di tempat lain, Suho tengah menelpon ayahnya bahwa dirinya baik-baik saja. Pak Lim Ji-rok merasa lega. Beliau lantas kembali yakin bahwa Suho akan berhasil menyelesaikan misi ini. Meski Bu Choi tak sepaham dengannya karena tetap ingin mengirim tim lain menggantikan Suho. Namun Pak Lim tetap bersikeras dan mengatakan bahwa tim baru akan dikirim hanya untuk membantu Suho, bukan untuk mengambil alih. Dan misi itu kembali dilanjutkan. Anggota Suho berhasil membawa Profesor Han ke markas. Ia menawarkan bantuan untuk mengeluarkan putra Profesor Han yang ditahan di Korea Utara dengan aman. Tetapi sebagai balasannya, Profesor harus sanggup dikirim ke utara dan melakukan sesuatu hal penting sesuai keinginan utara. Maka Profesor Han setuju. Suho lantas memerintahkan beberapa anggota timnya untuk mengawal Profesor Han. Sementara ia sendiri akan pergi terlebih dahulu ke Gunung Ogong atas perintah partai guna mengambil uang dan senjata yang disembunyikan di sana. Namun entah mengapa nampaknya kamera Jo kembali merasakan keraguan terhadap Suho. Sementara di tempat lain, Lee Gang-mu dan rekannya telah menyusun sebuah rangkaian pesan rahasia yang dikirim oleh seseorang yang merujuk pada sebuah konspirasi yang lokasinya melibatkan suatu tempat yang tak lain adalah Universitas Wanita Hosu. Maka mereka bergegas menuju tempat tersebut. Lokasi inilah tempat di mana ada sejumlah uang dan senjata disembunyikan. Dan saat itu juga Suho pun tengah menuju ke sana. Usai mengambil barang tersebut, di tengah perjalanan ia menemukan sebuah pesawat kertas. Ternyata itu adalah milik Yongro yang diterbangkan beberapa saat lalu dan disematkan sebuah surat bertuliskan, "Hari ini aku diusir dari asrama. Bukannya aku merindukanmu, tetapi aku hanya ingin melihatmu sekali lagi." Tulisan itu membuat hati Suho mulai kacau. Dari balik bukit itu ia menatap gedung asrama dari kejauhan. Akan tetapi ia harus mengabaikannya karena sebuah misi. Bersamaan saat itu datanglah seorang pria yang menghampirinya. Ia adalah putra dari Pak Kim penjaga asrama. Pria itu mengira bahwa Suho adalah pria mesum yang sedang mengintip asrama wanita. Tetapi kemudian disusul dari sudut lain beberapa anggota polisi datang. Suho dan pria berandal itu bergegas melarikan diri menghindari polisi, hingga mereka terpaksa masuk ke sebuah kuil tua. Polisi yang mengepung dan menggeledah tempat itu tak menemukan apa-apa setelah Suho dan pria itu berhasil bersembunyi di balik pintu rahasia. Namun kemudian mereka berdua sempat terlibat perkelahian lantaran pria itu mengacungkan sebuah pisau pada Suho. Pak Kim yang telah tiba untuk menemui putranya itu berusaha hendak membantu. Dan Suho pun terpaksa menyandra ayah dan anak itu agar menunjukkan jalan keluar. Ternyata terdapat sebuah lorong rahasia yang langsung terhubung ke basement Universitas Hosu.
Sedangkan Lee Gang-mu dan para rekannya juga telah sampai melalui pintu depan asrama hingga suasana kembali genting. Para siswa pun ketakutan. Lee Gang-mu segera menggeledah tempat lebih dalam seorang diri hingga bertemu Suho di sebuah ruangan. Mereka lantas berkelahi. Saat Suho berhasil lari dan telah sampai di lobi, ia berpapasan dengan Yongro. Namun posisinya saat ini sudah terkepung dari berbagai sudut oleh para anggota polisi. Terpaksa menarik Yongro ke dalam dekapannya, tetapi kali ini ia menodongkan senjata api tepat di kepala Yongro. Ia terpaksa menyandra Yongro lantaran sudah sangat terdesak. Ia mengancam polisi bahwa ia akan menembak Yongro bila polisi tak segera menjatuhkan senjata mereka. 하나, 둘. Tepat saat hitungan ketiga, anak buah Suho yang datang membantunya itu tiba-tiba melepaskan tembakan. 셋. Awalnya Suho hanya berniat melakukan ancaman untuk mengulur waktu agar polisi menjatuhkan senjata. Namun tak disangka anak buah Suho justru melepaskan tembakan yang diarahkan pada Hana dan malah mengenai pundak Lee Gang-mu yang berusaha melindungi Hana. Hingga hal itu akhirnya memicu aksi berbahaya saling tembak-menembak yang juga membahayakan para murid. Tentu saja sontak suasana itu menjadi suasana perang yang mencekam. Suara tembakan itu pun terdengar ricuh dan mengerikan dari luar gedung asrama. Sementara Suho yang sesungguhnya tak berniat demikian terpaksa tetap bersama Yongro untuk melindunginya sembari melanjutkan aksi tembak-menembaknya. Pihak Suho semakin terdesak hingga membuatnya lagi-lagi mengejutkan polisi dengan melengkapi tubuhnya dengan granat dan mengancam akan meledakannya. Tentu saja hal itu membuat para polisi akhirnya terpaksa menjatuhkan senjata mereka dan mundur. Kemudian penyanderaan para siswa itu terjadi di dalam asrama, termasuk Lee Gang-mu yang juga sengaja Suho jadikan sandera. Meski terluka, Lee Gang-mu terpaksa menuruti keinginan Suho, sementara polisi yang lain harus keluar. Apa yang dilakukan Suho tersebut tentu saja di luar rencana. Ia terpaksa melakukannya agar dia bisa bernegosiasi dengan pihak selatan serta polisi agar dia dan rekannya bisa keluar dari Korea Selatan dengan aman. Tuan An yang mendapat laporan penyanderaan tersebut mulai panik dan bingung lantaran pasukan polisi yang dikirim untuk menangkap Suho adalah perintahnya. Tentu saja hal ini tidak sesuai perintah En Chang-soo yang sebelumnya sudah memerintahkan untuk tidak menangkap Suho dan anggotanya. Mengetahui insiden penyanderaan para siswa perempuan itu, istri Tuan An itu segera mengaitkannya dengan ucapan peramal tempo lalu bahwa Chang-soo bisa saja menjadi wakil presiden setelah tewasnya 13 gadis. Tentu saja ia percaya kata-kata peramal itu lantas menyuruh suaminya untuk mengarang cerita agar En Chang-soo tidak marah padanya. Alih-alih berjaga-jaga jikalau benar-benar Chang-soo akan jadi wakil presiden. Tuan An pun berniat mengarang cerita agar dirinya tak disalahkan. Kembali di dalam asrama, Suho dan kedua rekannya mulai mengatur dan menata perangkap yang bisa mereka jadikan tameng agar para polisi tidak bisa sembarangan masuk dan menyerang. Mereka memasang rangkaian bom pada setiap pintu masuk. Kini para anggota polisi menjadi sangat sibuk dan berjaga di sekitar asrama, termasuk para penembak yang sudah siap pada posisi mereka masing-masing. Sementara saat ini, Pak Chang-soo dan Lim Ji-rok tengah berbicara melalui saluran telepon. Pak Chang-soo mengatakan bahwa para mata-mata tengah menuju pelabuhan guna kembali ke utara dengan membawa Profesor Han. Setelah itu akan disusul kapal berikutnya yang akan membawa 100 juta won yang akan diberikan pada Lim Ji-rok. Sisanya ia akan mengirimkannya setelah Lim Ji-rok melakukan konferensi pers. Beliau pun tampak senang dan akan memastikan Profesor Han akan mengungkap secara resmi bahwa partai oposisi akan mencalonkan diri sebagai presiden dengan dana tertinggi dari partai mereka. Baru saja merasa lega, Tuan An datang untuk memberi kabar penyanderaan itu. Mereka terkejut karena setahu mereka bahwa tim mata-mata baru saja meninggalkan pelabuhan. Tapi nyatanya masih tertinggal 3 orang mata-mata yang belum ikut pergi dan malah melakukan penyanderaan. Pak Chang-soo tentu saja paham mengapa hal ini terjadi, yaitu disebabkan karena tindakan para polisi yang masih berusaha menangkap para mata-mata tersebut. Seperti yang direncanakan sebelumnya, Tuan An tak ingin disalahkan.
Ia sengaja melimpahkan semua kesalahan pada Lee Gang-moo. Kini mereka berdua dibuat panik dan saling menyalahkan. Lantaran kabar penyanderaan yang akan tersebar ke publik ini bisa saja merusak rencana yang sudah mereka siapkan dengan susah payah. Dan semuanya pun akan menjadi kacau. Pak Chang-soo yang merasa dilema saat mengetahui bahwa Yong-ro juga masih berada di dalam asrama, akhirnya mengerahkan pasukan pertahanan ibu kota untuk menyelamatkan para siswa. Ia bahkan memberi perintah agar tidak segan membunuh para mata-mata jika diperlukan. Kembali ke suasana asrama, mereka semua diharuskan berbaring di lantai dengan pengawasan, dan beberapa di antaranya diharuskan berdiri di jendela guna menjadi penghalang agar polisi tak berani menembak. Saat ini beberapa siswa pun mulai menyalahkan Yong-ro karena ia yang menyelamatkan seorang mata-mata beberapa waktu lalu. Tentu saja Yong-ro pun juga tak menyangka bahwa Suho adalah mata-mata, sebab dari awal ia hanya tahu Suho adalah seorang mahasiswa yang berunjuk rasa. Tak bisa dipungkiri, Yong-ro hanya bisa diam ketakutan serta merasa bersalah akan hal ini. Ia yang sambil menangis itu terhenti saat melihat darah Lee Gang-moo menetes. Lantas meminta izin untuk menghentikan pendarahannya. Eng Chul yang masih sedikit punya rasa belas kasihan itu juga berniat meminta izin pada kamera Jo. Tetapi Jo tak menyetujuinya dan malah mengangkat laras panjangnya dan hampir memukul Yong-ro. Saat Suho tiba dan melihatnya, ia menghentikan hal itu. Dan justru malah menyetujui permintaan Yong-ro dan mengantarnya mengambil kotak obat. Saat hendak menuruni tangga, tiba-tiba Suho meraih tangannya yang hampir saja menabrak tali rangkaian bom. Saat itulah Yong-ro mengungkapkan kekecewaannya pada Suho. Ia menyesal karena telah menyelamatkan seorang mata-mata. Dengan berat hati, Suho pun hanya bisa membalas ucapan Yong-ro dengan kata peringatan agar Yong-ro tidak ikut campur atau dia akan terbunuh. 내가 진짜 살려준 거예요? 나대지 마. 그러다 죽을 수도 있어. Pak Chang-soo tampak kebingungan, lalu ia menghubungi Lim Ji-rok dan mengatakan bahwa anak buahnya sedang menyandra para siswa. Pak Ji-rok marah dan menyalahkan para anak buah Chang-soo yang pasti lebih dulu menyerangnya. Pak Chang-soo pun berbalik menyalahkan, karena seharusnya para mata-mata yang sudah terlatih bisa lolos dari kejaran para polisi. Tak terima begitu saja, Pak Ji-rok mengancam untuk tidak melukai Suho dan rekannya, atau kesepakatan ini akan dibatalkan. Pak Chang-soo kembali merasa bingung. Di satu sisi ia berniat menyerang dan membunuh mata-mata agar para siswa termasuk putrinya bisa selamat. Namun di lain sisi ia harus membiarkan para mata-mata tetap hidup agar kesepakatan ini tidak dibatalkan. Tentu saja itu adalah pilihan yang sulit baginya. Saat menguping pembicaraan itu, Ibu Choi tampak tersenyum licik saat mengetahui bahwa Suho hampir tertangkap. Tentu saja ia menyimpan rencana jahat. Terjadi perbincangan sengit antara Suho dan Lee Gang-moo. Ia mengatakan bahwa ia harus membalas kematian rekannya. Itulah mengapa ia tak akan membiarkan Suho lolos begitu saja. 죽은 진성이 앞에 무릎 꿇려야 걱정이 돼서 그러지. Di luar gedung, Hana yang terkenal gerusa-gerusu itu semakin panik karena sudah 1 jam lebih mereka belum mendapat bantuan. Maka ia mencoba mengatur rencana untuk membobol masuk tanpa menunggu perintah. Hingga setelah beberapa saat Tuan An tiba yang memerintahkan para pasukannya untuk tidak membunuh para mata-mata. Hal itu membuat Hana tak habis pikir akan apa yang ia dengar. Tentu ia tak setuju dan hendak membangkang. Hal itu juga sebelumnya membuat Tuan An bingung karena baru beberapa saat lalu ia diperintahkan untuk membunuh para mata-mata. Tapi tak lama kemudian perintah itu kembali berubah sebaliknya. Intinya mereka harus menyelamatkan para siswa dan juga mata-mata. Namun Tuan An yang licik serta hanya gemar mencari muka itu tentu menurut saja apa yang diperintahkan Pak Chang-soo. Melalui pengeras suara, Tuan An mengatakan pada Suho bahwa ia telah menyiapkan sebuah perangkat telepon. Telepon itu nantinya akan digunakan agar bisa saling terhubung dan melakukan negosiasi baik-baik. Ia juga berjanji akan menjamin keselamatannya asalkan semua siswa dibebaskan. Suho juga menyetujuinya. Ia sengaja menggunakan Hae-ryong dan Gwang Tae sebagai tameng untuk mengambil telepon tersebut agar polisi tak berani menembak. Hal itu sempat kacau saat Hana tanpa berpikir panjang telah melepaskan tembakannya ke arah Suho namun meleset.
Hal itu tentu saja memancing kamera Joe untuk membalas tembakan tersebut, hingga aksi adu tembak itu kembali terjadi. Beruntung Suho berhasil menarik masuk Gwang Tae bersama perangkat telepon. Mengetahui tindakan Hana barusan membuat En Chang-soo sangat marah karena hal itu bisa sangat membahayakan dua sandera yang saat itu bersama Suho. Melalui panggilan telepon, Suho kembali memberikan peringatan dan ancaman bahwa satu sandera akan segera ia bunuh sekarang karena Chang-soo telah melakukan kesalahan dengan memberi perintah untuk menembak. Tentu Pak Chang-soo membantah hal itu, hingga tepat saat Suho hendak mematikan telepon, Pak Chang-soo membacakan sebuah kode yang sama persis dengan kode yang telah Suho terima dari partainya. Beliau juga mengatakan bahwa mereka telah bekerja sama dengan Pak Ji-rok untuk mengantar Suho keluar dari selatan dengan selamat. Ucapan ini membuat Suho percaya untuk pertama kalinya. Ia akan mencoba melakukan apa yang Pak Chang-soo katakan untuk secara diam-diam keluar melalui pintu darurat basement 2 dalam 30 menit. Meskipun kamera Joe sempat tak percaya dan yakin bahwa ini adalah sebuah jebakan, namun Suho tetap akan mencoba karena memang mereka harus keluar dengan selamat. Hal itu pun ia lakukan dengan terlebih dahulu mendengar pesan terbaru dari atasan melalui saluran radio. Pesan yang dikirim berupa kode angka yang bisa diterjemahkan dengan kata-kata. Pesan itu berisikan perintah bekerja samalah dengan Korea Selatan. Dari sini ia percaya bahwa apa yang dikatakan Pak Chang-soo memang sesuai dengan perintah atasan utara. Ia lantas berunding dengan kedua rekannya, meski lagi-lagi Joe tak sependapat. Ia yakin bahwa bisa saja perintah dari utara telah dipalsukan. Namun Suho kembali memberikan kemungkinan, jika perintah itu benar maka mereka harus melaksanakannya. Jika dilanggar maka keluarga mereka di kampung halaman yang akan menderita. Maka mereka pun bersiap-siap. Sementara Pak Chang-soo kembali mendapat kabar kekacauan. Saat ini anggota Suho yang lainnya tengah berada di dalam kapal guna mengawal dan mengantar Profesor Han dengan selamat sampai ke utara. Namun Profesor Han malah tak menurut. Ia tiba-tiba keluar dan berteriak minta tolong kepada awak kapal milik selatan yang saat itu tengah berpapasan. Mendengar suara minta tolong, awak kapal selatan itu lantas melepaskan tembakannya pada awak kapal utara. Aksi baku tembak itu terjadi dan menewaskan beberapa orang, termasuk Profesor Han serta putra Pak Chang-soo sekaligus kakak Young-ro dari kapal selatan yang saat itu kebetulan tengah bertugas di garda terdepan. Mengetahui hal itu, Pak Il pun marah dan mengumpat. Mereka bahkan memerintahkan Tuan An untuk mengatakan pada media bahwa Profesor Han, yaitu mentor utama partai oposisi bidang ekonomi itu, tewas saat diculik pihak utara. Tentu saja itu adalah cerita karangan untuk menutupi kejahatan mereka. Ia bahkan mengajukan rencana B kepada Pak Chang-soo.